Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Maulana, NIM 2020-202168 dari kelas I. Cita-cita saya, ya sepertinya saya tidak mempunyai cita-cita, tapi yang saya inginkan bisa memedulikan kedua orang tua saya dan bisa membalas budinya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga dewasa seperti ini. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang hukum administrasi negara. A. Pengertian istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Istilah hukum administrasi negara dikenal dalam berbagai literatur dengan sebutan hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan administratif, Rechts Betrus Belanda, administratif law Inggris, dan droit administratif Prancis. Istilah lainnya adalah istilah administrasi negara dalam ilmu administrasi negara dengan hukum. Administrasi negara berbeda. Administrasi negara dalam ilmu administrasi negara mencakup semua kekuasaan negara. Administrasi negara dalam hukum administrasi negara hanya dalam lapangan bestur pemerintahannya dalam arti sempit atau di luar kekuasaan pembentukan undang-undang legislatif dan kekuasaan peradilan Rechtspraak. B. Sumber Han. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum, serta tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum Han terdiri dari 1. Sumber hukum material adalah sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu hukum. 2. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum. 3. Sumber hukum material adalah faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, mempengaruhi pembuatan undang-undang, mempengaruhi dan lainnya, atau sebagai faktor yang ikut mempengaruhi material, isi dari aturan-aturan hukum. Contoh, sumber hukum material yaitu seorang ahli ekonomi akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Sumber material ini membantu pembentuknya dari suatu hukum. Sumber material dan administrasi negara meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi isi dari aturan-aturan hukum administrasi negara. Faktor yang mempengaruhi isi hukum administrasi negara yaitu meliputi faktor historis, filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomi, agama, dan lain-lain. C. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. Kegiatan yang bersifat yuridis, administratif, rechtstechnische, rechtshandling, yakni perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat hukum administrasi negara. Kegiatan yang bersifat non-yuridis yang meliputi 4 bidang pokok. Kegiatan proses yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang menerangkan juga sebagai penjabat-penjabat administrasi negara, yakni A. Pemerintahan negara, B. Manajemen keadministrasian negara, C. Pengendalian atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara, D. Tata usaha negara. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara
1. Efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. 2. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. D. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan telah ditetapkan atau direncanakan. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga, masyarakat, dan aparatur pemerintah, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang dan menerapkan AUPB, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. E. Phrase, Emerson, dan Détournement de Fourvière. Asas legislatif adalah unsur yang sangat pokok dalam negara hukum, di mana setiap kebijakan yang pemerintahan keluarkan haruslah bersandar pada asas tersebut. Tidak dapat dibenarkan apabila pemerintahan mengeluarkan kebijakan tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Dalam konsep negara welfare state, pemerintahan diberikan kebebasan yang luas dalam mengeluarkan Fresh Emerson. Fresh Emerson memberikan ruangan gerak yang luas bagi pemerintahan dalam mengeluarkan kesejahteraan warga atau masyarakat. Maka hal itu boleh saja dalam Fresh Emerson dari sini timbul permasalahan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan atau dasar inisiatif sendiri tersebut bertentangan dengan asas legislatif atau tidak. Dengan kebijakan maka akan sangat dimungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan, dan tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh masyarakat. Tujuan diadakan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan mengalami pelaksanaan Fresh Emerson dalam hukum administrasi di Indonesia. F. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak dan asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Mungkin hanya ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.